Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Wianto dengan NPM-nya 51716111004. Saya ingin menjelaskan mengenai proposal yang saya buat yang berjudul Neokolonialisme dan Imperialisme sebagai bentuk dari penjajahan gaya baru terhadap negara Indonesia. Latar belakang Latar belakang ini menjelaskan tentang neokolonialisme dan imperialisme. Kenapa neokolonialisme dan imperialisme ini menjadi penjajahan dengan gaya baru? Di sini di latar belakang ini akan dijelaskan bagaimana neokolonialisme ini berkembang serta imperialisme ini juga berkembang dan didukung oleh data-data seperti data keuangan, kemudian data-data lainnya. Oke, kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana bentuk penjajahan baru dari kaum kapitalisme global di Indonesia? Dan juga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa neokolim ya dalam artian neokolonialisme dan imperialisme adalah gaya penjajahan baru yang ditegakkan di Indonesia dengan cara yang lebih halus dan terstruktur serta mengidentifikasikan bahwa benar adanya atau hanya teori belaka. Manfaat penelitian meningkatkan kepedulian akan dunia dan negaranya sendiri, terus menjadikan masyarakat Indonesia sadar akan gaya penjajahan baru yang dilakukan kaum kapitalis global, sehingga bangsa Indonesia harus lebih waspada akan adanya monopoli dan investasi dari asing. Nomor 3, sebagai sarana referensi dan bahan masukan kepada pembaca atau penulis lainnya, khususnya di bidang ilmu hubungan internasional, dan diharapkan mengikuti atau mencoba mempelajari eksperimen mengenai sistem tekanan dunia atau nekolim dan lainnya. Kemudian kita berlanjut ke tinjauan literatur dan kerangka teori. Di sini saya memakai teori neokolonialisme dan juga digabung pemahaman ahli tentang neokolonialisme. Menurut para ahli yaitu pengertian neokolonialisme ini berikut dari Bapak Soekarno. Neokolonialisme ini adalah memiliki bentuk aksi sosial yang mencegah perkembangan negara-negara kolonial. Selama suatu negara terikat oleh bangsa kolonial, segala sesuatu mungkin dapat merugikan dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa lain. Tidak hanya dimungkinkan untuk memanfaatkan dengan baik barang-barang milik koloni neokolonial secara maksimal, tetapi juga mempengaruhi sistem ekonomi bangsa kolonial dan menarik bangsa kolonial menjadi negara yang disebut koloni. Terus di sini saya menjelaskan tujuan neokolonialisme. Tujuan utama dari neokolonialisme ini tidak jauh beda dari masa kolonialisme yang menguasai negara lain. Cara yang digunakan neokolonialisme ini berbeda dengan kolonialisme. Bahkan pergerakan neokolonialisme ini tidak terlalu terlihat, yang seperti dijelaskan bergerak secara halus. Penguasa tidak hanya menduduki suatu negara, melainkan mengendalikan beberapa negara secara bersamaan, seperti membuat bankir-bankir dunia, IMF atau World Bank dan lainnya. Kemudian dampak dari neokolonialisme di Indonesia, secara khususnya hasil dari neokolonialisme ini banyak merusak fasilitas-fasilitas di Indonesia, khususnya di pertambangan perusahaan nasional, berdampak negatif terhadap lingkungan.
Efek ini tahan lama. Dampak yang paling menonjol adalah pemborosan produksi di lingkungan bisnis asing. Berpartisipasi dalam budaya barat, ketergantungan yang besar pada negara lain, terutama barat, dan secara tidak langsung dampak dari kolonialisme ini mempengaruhi budaya barat dan juga kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, model pendidikan yang dipengaruhi oleh budaya lain, perkembangan signifikan pendidikan juga dipengaruhi oleh negara lain, dan karakteristik sumber daya manusia bervariasi dari satu negara ke negara lain. Kemudian, jika dari lokal tidak sekuat perusahaan multinasional dan sulit berkembang, banyak perusahaan tidak dapat mengatasi persaingan yang ada, tergantung dari negara lain, dan saya telah membeli berbagai dari negara tergantung asalnya, sulit untuk membuatnya sendiri karena lebih mudah bagi penduduk setempat untuk membeli barang dari luar negeri. Berkaitan dengan penulisan peneliti mengenai kolonialisme, yang pertama penelitian dari Miftahuddin tahun 2019 dengan judul Kolonialisme, Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Ekonomi. Kolonialisme adalah konsep memberdayakan wilayah dan mendelegasi kekuatan politik di luar wilayah hukum mereka. Ya, ini tentu saja kekuasaan dan tegas mereka diatur sepenuhnya oleh negara. Mereka sebagai pusat pemerintahan. Secara administratif, wilayah baru secara langsung bertanggung jawab atas perubahan sentral. Nah, kemudian imperialisme di sini adalah konsep yang mengacu pada ekspansi teritorial yang dilakukan dengan penaklukan dan aneksasi daerah lain dengan sistem pemerintahan yang sama dengan kolonialisme. Nah, itu adalah pendelegasian kekuatan sosial politik di mana bangsawan feodal atau monarki aristokrat mendominasi satu wilayah dengan bekerja sama dengan rakyat. Operasional konsep. Peneliti menggunakan teori neokolonialisme untuk menjelaskan tentang neokolonialisme terhadap Indonesia dan juga menganalisa berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia. Definisi operasional adalah dimensi penelitian yang diadakan data bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dalam mengukur atau menilai variabel. Atau definisi operasional merupakan panduan yang benar dalam menakar sebuah variabel yang mana akan mendorong peneliti dalam mengembangkan variabel yang setara. Nah, ini adalah variabel terukur dalam istilah awam. Definisi operasional menggambarkan metode yang khusus digunakan untuk mempelajari dan memanipulasi sampel yang merupakan cara lebih baik agar peneliti untuk mereplikasi atau mengukur pengukuran dengan cara yang sama. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manipulasi konseptual adalah suatu keputusan atau metode yang digunakan oleh seorang peneliti. Kemudian hipotesis. Menurut Amuri Yusuf tahun 2003, hipotesis adalah kesimpulan sementara, bukan kesimpulan akhir. Tanggapan sementara tebakan yang diharapkan. Inilah susunan peneliti dalam suatu pertanyaan penelitian yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari rumusan masalah mengenai neokolonialisme di Indonesia, maka dengan ini bisa dikatakan neokolonialisme adalah penjajah dengan gaya baru yang secara halus bahkan tidak banyak yang tahu. Selain itu, nekolim juga lambat laun akan mengambil alih dunia dengan gaya penjajahan yang sangat terstruktur. Metode penelitian membahas neokolonialisme di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana merupakan metode yang bersifat pada penelitian ini kerap digunakan sebagai objek yang ilmiah. Teknik penelitian ini adalah menempelkan sampel sumber dan serta menganalisa data ataupun tujuan lainnya. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam menyusun studi pustaka yang terdapat dalam sumber seperti buku, majalah, jurnal, berita, atau orang lainnya.
Kemudian ada teknik analisa data. Dalam menganalisa data untuk sebuah penelitian ataupun khusus penulis atau menggunakan metode kualitatif. Sistem penulisan. Dalam sistem penulisan ini menggunakan sistem penulisan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan literatur, kerangka konseptual, operasional konsep, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Kemudian ini adalah bagian daftar pustakanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.